Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Arjuna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0, yaitu pada section 10.2, yang dimana deploying Ansible ini adalah lab yang dimana diharapkan untuk menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, lalu diharapkan untuk membuat, memodifikasi, dan men-troubleshoot playbooks. Baik, kita mulai dulu labnya dengan perintah lab start review -cr1 seperti yang diperintahkan. Kita copy di workstation, kita tunggu hingga semuanya sukses dulu. Sembari menunggu, di langkah 1 ini kita disuruh untuk menginstal Content Navigator Automation di workstation dengan perintah yang sudah disediakan. Kita copy dulu perintahnya, lalu kita salinkan di workstationnya. Jika sudah sukses semua, kita bisa install dengan password student. Kita tunggu. Nah, ini sudah komplit. Lalu di langkah berikutnya kita disuruh untuk membuat file yang bernama inventory, yang di dalam path/home/student/reviews -cr1, yang dimana di dalam inventory ini terdapat grup yang bernama dev, dan di dalam grup dev ini terdiri dari server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Pertama-tama kita akan pindah ke direktori dulu, ke direktori labnya dengan perintah yang sudah disediakan ini. Kita copy. Baik, kita sudah berada di direktori review -cr1. Selanjutnya kita akan membuat file bernama inventory. Kita buat dulu vim inventory. Lalu di dalam file inventory ini kita salinkan isian dari filenya, yaitu grup dev dan servernya yang ada di dalam grup dev. Kita copy dan masukkan. Setelah itu di langkah berikutnya kita disuruh untuk membuat file konfigurasi yang bernama ansible.cfg, yang dimana file konfigurasi ini harus mengandung file inventory yang tadi kita buat. Pertama-tama kita buat dulu file konfigurasinya, ansible.cfg. Lalu kita copy isiannya sesuai yang diberitahu di langkahnya, di langkah ketiga ini. Kita kopas. Lalu di langkah keempat kita disuruh untuk membuat file yang bernama ansible-navigator.yml. Di dalam file konfigurasi ini akan mengeksekusi image environment ke utility.lab.example.com, dan file Ansible Navigator ini harus bisa menarik image yang tadi, image yang dieksekusi dari kontainer registry.
jika image attribute tidak ada, yang dimana kita harus login dulu nanti ke utility.laptopexample.com dengan portman login dengan username admin dan password Red Hat. Yang pertama, kita membuat dulu file Ansible Navigator.yml-nya. Yang dimana isian dari konten .yml ini adalah ini. Di 4.1 sudah ada diberikan instruksinya. Oke, sudah, kita save. Lalu kita login menggunakan portman login utility.laptopexample.com. Kita copy, kita login dengan username admin dan password Red Hat. Login sudah sukses. Selanjutnya kita jalankan Ansible Navigatornya dengan perintah Ansible-navigator sesuai dengan nama filenya. Dan kita tunggu. Ini adalah perintah untuk mengeksekusi image yang tadi itu yang sudah ada kita masukkan di Ansible Navigator.yml-nya. Baik, jika sudah begini, sudah berhasil, lalu kita escape. Selanjutnya di langkah kelima, kita disuruh membuat file yang bernama user.yml untuk menambahkan user yang bernama user Joe dan Sam, dan dengan host yang dikelola yaitu host dev yang tadi pertama kita buat. Pertama kita buat dulu file user.yml-nya. Kita masukkan isian konten yang sudah disediakan pada langkah 5.1, yang dimana ini adalah fungsi untuk menambahkan user yang bernama user Joe dan Sam. Kita save, keluar, lalu kita jalankan filenya. Kita copy perintah pada 5.2 untuk menjalankan file user.yml. Baik, perintahnya sudah berjalan dan berhasil menambahkan user. Lalu di langkah ke-6, di sini kita disuruh untuk mengecek file package.yml, yang dimana harus mendefinisikan variabel yang bernama variabel package yang terdapat dua list yang terdiri dari httpd dan mariadb manage server. Pertama, kita buka dulu filenya package.yml. Kita vim package.yml. Nah, di sini sudah ada isiannya. Kita disuruh untuk menambahkan variabel, mendefinisikan variabel yang bernama variabel package seperti yang ada pada langkah 6.1. Kita kopas aja. Sudah, kita save, lalu kita jalankan filenya yaitu package.yml. Kita tunggu.
ini sedang menginstal package dan mengumpulkan fakta dan menginstal beberapa package yang wajib diinstal. Untuk di langkah ke-7, di sini kita disuruh menambahkan tags pada file package.yml yang tadi, yang dimana ini untuk menginstal yang namanya Redis. Baik, kita masuk dulu ke filenya yang tadi, ke package.yml, lalu kita tambahkan tags yang sudah ada pada perintah 7.1 ini. Kita salin yang paling bawah ini yang bercetak bold. Lalu kita save. Kita jalankan lagi filenya, file package.yml nya. Baik, jika sudah berjalan, sudah tidak ada error, di langkah ke-8 di sini kita disuruh untuk mengecek kesalahan pada file playbook verify _user.yml, yang dimana seharusnya ada user SAM sudah terbuat, sukses terbuat. Pertama kita masuk dulu ke file verify _user.yml nya. Kita view. Nah, di sini kita disuruh run dulu ya untuk mengecek. Kita run dulu file verify _user.yml nya. Kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini ada terlihat errornya ya, terjadi kesalahan yang dimana kita harus memperbaikinya. Pada 8.2 sudah diberitahu terjadi kesalahan penulisan file, yaitu pada Ansible built-in.user. Ada typo di sini, kita ganti, harusnya menggunakan T. Jika sudah, kita escape, kita simpan, lalu kita jalankan lagi, kita cek lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini ada masih error juga. Di 8.4 kita disuruh mengecek lagi, ternyata ada kesalahan. Kita buka dulu filenya, kita buka lagi, ternyata di sini ada kesalahan tabulasinya pada baris terakhir, baris ke-23, dimana harusnya keluar 1. Nah, ini seperti ini. Escape, lalu kita jalankan kembali, kita cek kembali apakah cek. Tapi masih ada error. Kita pastikan sama dengan yang ini ya. Ini sudah. Kenapa masih ada error?
jalankan lagi, kita cek lagi apakah error atau tidak. Nah, sudah berjalan ya, sudah berjalan. Lalu selanjutnya kita run. Tadi kita cek ini sudah tidak terjadi kesalahan. Kita jalankan. Sudah tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada error. Lalu di sini sudah user SAM sudah terbuat dan sudah memverifikasi user SAM juga. Lalu kita sudah selesai ini labnya, kita coba cek apakah sudah lengkap semua. Kita cek labnya apakah sudah sukses sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini sudah lulus semua ya, sudah pass semua. Jika sudah, kita bisa mengakhiri labnya dengan perintah lab finish review minus CR1. Kita copy aja, kita enter, selesai. Oh iya, untuk user yang tadi kita buat itu, yaitu dibuat untuk host dev, grup dev, yang dimana itu grup host dev itu ada server al.lab.example.com dan host server b.lab.example.com. Seperti yang ini sudah terbuat dengan sukses dan labnya sudah sukses juga. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk section 10.2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.